Selamat datang di Mr. Hongko Class. Jangan lupa like dan subscribe ya sobat. Hai sobat, jumpa lagi dengan saya Mr. Hong. Kali ini kita akan belajar tentang pronouns. Apa itu pronouns? Pronouns itu diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai kata ganti. Jadi kata ganti orang atau benda itu disebut pronouns. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian ini ada S, pronoun sebagai subject pronouns, O, object pronouns, P, possessive pronouns, dan A ini adjective pronouns. Jadi S ini subject, object, possessive pronouns ya. Dan adjective pronouns. Nah, baik sahabat sekalian, di sini saya bagi menjadi dua ya. Ada yang pronouns singular dan plural. Di plural singular. Singular ini maksudnya tunggal. Jadi orang atau benda tunggal. Plural ini yang jamak. Lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, baik sobat sekalian, sebagai object pronoun, jadi kata ganti orang itu ada orang pertama saya, I, saya. Yang kedua itu you, kamu. Berarti juga seorang, kamu itu seorang. Ya. Selanjutnya he, dia laki-laki, tapi satu orang, single. She, dia perempuan, itu juga satu orang. It, benda, satu benda. Ya, kata ganti untuk benda itu it. Kata ganti penunjuk itu ya. Terus they itu berarti mereka, lebih banyak berarti ya. Ya nggak mungkin mereka satu orang. Jadi mereka bisa 2, bisa 3 orang, bisa 4 orang, bahkan sebanyak mungkin. Nah, jadi they. We ini bisa diartikan kita atau kami. Kita atau kami. We juga banyak. Nggak mungkin kita atau kami, tapi seorang, cuma satu orang. Oke? You. Nah, you ini memiliki dua arti juga, sebagai kamu atau kalian. Jadi bisa singular, bisa plural. Nah, ini you ya. Oke. Jadi sampai sini masih gampang ya, masih gampang memahaminya. Selanjutnya sebagai objek. Jadi kalau sebagai objek, misalnya dalam sebuah kalimat itu, kalau sebagai subjek, saya pergi ke pasar. I go to school. I go to market ya. Saya pergi ke sekolah. I go to school. Nah, itu sebagai subjek. Nah, gimana sebagai objek? Misalnya Rani memberikan buku untuk saya. Nah, jadi untuk sayanya di belakang sebagai objek. Jadi diartikan Rani give the book to me. Jadi give the book to me. Jadi memberikan buku untuk saya. Nah, ini sebagai objek. Nah, kalau sebagai objek dia menjadi me. I itu menjadi me, saya itu menjadi me. You tetap jadi you. Jadi you tidak berubah. You ini tidak berubah. Nah, yang he ini menjadi him. I don't want to go with him. Misalnya, I don't want to go with him. Saya tidak mau pergi dengannya. Dengan dia laki-laki. Terus yang she jadi her. She jadi her. Dia di belakang itu sebagai subjek menjadi her. Kalau it itu tetap it. Tidak berubah. Ini. Jadi it tetap it. Selanjutnya yang they ini berubah menjadi them. I give the information to them misalnya. Saya memberikan informasi kepada mereka.
pada mereka. Nah, jadi merekanya berubah jadi them. They ini jadi them, bukan I give information to they, bukan. Tetapi berubah menjadi them. Nah, yang we ini menjadi kita, menjadi us, ya. Us, ya. Kalau dia memberikan kepada kita berarti give to us. Nah, kalau you tetap you juga di sini. Jadi you kalian tetap juga you, tidak ada berubah. You yang kamu juga you, ya. Jadi you yang ini sama persis. Sama persis. You yang ini dengan ini sama. Tapi artinya berbeda. Satu kamu, satu kalian. Oke, sobat sekalian, sampai di sini cukup bisa dimengerti ya. Nanti kita akan buat contoh kalimat-kalimatnya. Nah, baik, akan saya lanjutkan ke penjelasan tentang possessive. Possessive itu apa sih? Possessive itu menyatakan kepemilikan kita. Jadi itu benda kita, atau benda dia, atau benda orang tersebut, atau benda mereka. Nah, jadi menyatakan kepemilikan, possessive. Kalau ada orang bilang, lo kok posesif banget, berarti dia itu rasa memilikinya sangat tinggi. Nah, baik sobat sekalian, kalau saya itu menjadi posesif, artinya benda milik saya. Ini artinya milik saya, milik kamu, milik dia, miliknya, milik mereka, milik kami, milik kalian. Nah, seperti itu. Jadi, the book is mine, misalnya. Buku ini adalah milik saya. The book is mine. Buku ini adalah milik saya. Nah, artinya ini milik saya, milik kamu, milik dia laki-laki, milik dia perempuan, milik benda tersebut, hewan atau benda, ya. Milik mereka, milik kami, milik kalian. Nah, jadi the book is mine. Terus lanjut lagi. Kita contohkan lagi yang simple. The bicycle is yours. Sepeda itu milik kamu. Mungkin orang bingung. Ini sepeda siapa ya? The bicycle is yours. Sepeda itu milik kamu. Ngapain bingung? Terus his juga seperti itu. Misalnya the bag is his. Jadi tas tersebut milik dia laki-laki. The bag is hers. The bag is hers. Tas itu milik dia perempuan. Terus the tail, misalnya ada kelihatan ekor. The tail is its. Jadi ekor itu punya dia, punya hewan itu, atau punya monyet itu. Atau the food is its. Makanan itu miliknya, milik hewan atau ya hewan ya. The food is its. Oke, ini untuk possessive pronoun. Selanjutnya yang dalam bentuk plural atau jamak, theirs. The ball is theirs. Bola itu milik mereka. Atau the house is theirs. Rumah itu milik mereka. Terus ours, kita. Indonesia is ours. Misalnya, Indonesia is ours. The country is ours. Indonesia adalah milik kita. Negara tersebut milik kita. Bisa seperti itu ya. Terus apa lagi? Yours. Apa misalnya contoh yang yours lagi? Yours ini mengatakan milik kalian. The goods is yours. Barang-barang ini milik kalian. The goods is yours. Barang-barang ini milik kalian.
Gampang sekali kan? Nah, selanjutnya apa bedanya antara possessive dengan possessive pronoun dengan adjective pronouns? Nah, bedanya kalau possessive pronouns ini tidak diikuti oleh kata benda. Nah, kalau adjective pronoun ini akan diikuti oleh benda. Nah, tadi apa? Ini my book tadi kan? Saya contohkan tadi my book. Kita hapus pakai ini aja. My book. Your bag. His apa misalnya? Shoes, sepatu. Hair apa bendanya? Contohnya hairpan misalnya, pena dia, perempuan. It's food, makanannya. Their country, our nation. Nah, their country, negara mereka, bangsa kita. Your home atau your house, boleh your home. Oh. Nah, ini bedanya antara possessive pronouns dengan adjective pronouns. Nah, kalau yang possessive pronouns tidak diikuti oleh kata benda lagi, karena artinya itu milik saya. Tapi kalau ini dia harus diikuti oleh kata benda, karena dia berbentuk kalau di belakang kata benda, di depan kata benda itu sebagai kata sifat. Ya, jadi kata sifat itu, sobat sekalian, bukan hanya menyatakan perasaan, menyatakan kondisi dan keadaan sesuatu, tapi juga bisa dalam bentuk pronouns, ya, adjective pronoun. Nah, my book, your book, his shoes, her pen, its food, their country, our nation, your home. Nah, sampai di sini cukup mudah untuk dimengerti ya. Saya yakin sobat sekalian pasti gampang untuk mengerti ini. Gampang sekali untuk memahami materi ini. Ya. Oke. Mau kita buat contoh kalimatnya? Nah, oke, saya akan buat contoh kalimat. Kalau sudah selesai ini, kita buat contoh kalimatnya. Baik, di contoh kalimat ini akan saya campur antara subjek, objek, possessive, dan adjective pronouns. Ya. Contoh kalimat pertama. I have given to him the books. Nah, dua. You must go with her. Yang ketiga. He goes to school with me. Lima. She gives me some food. Nah, ini saya campur ya. Nanti kita ini. Oh, ini nomor 4. Kita lihat.
apa misalnya contohnya? Ini bendanya misalnya hewan ya. Contoh misalnya bendanya hewan. It walks. Ini harus pakai S ya, karena bentuk simple present dan to be subjeknya ini benda tunggal. It walks to the ground atau to the field bisa. It walks to the ground with its family misalnya. Now they come back to see our kok to see kayak gini ya? Ini see untuk melihat our school. 7. We go to the village. We go to the village to meet them. 8. The books is mine. 9. The car is yours. 10. The food is its. Terus apa lagi? Oke, saya jelaskan satu-satu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi sampai mungkin sekitar 20 kalimat ya. Nah, sobat sekalian, ini sebagai apa? Ini sebagai subject pronouns. I have given to him. Nah, ini lagi. Saya telah memberikan kepadanya buku-buku itu. I have given to him the books. Him di sini sebagai apa? Object pronouns. Ini sebagai subjek, ini object pronouns. You ini sebagai subjek. You must go with her. Ini sebagai object pronoun. Jadi subject pronoun. Kamu harus pergi dengan dia. He sebagai subjek, subjek. Nah, ini subjek semua. Ya, ini sebagai subject pronouns. Ini sebagai object pronouns. Ini sebagai subject pronouns. Ini sebagai apa? Sebagai adjective pronouns. Its family. It walks to the ground with its family. Ia, hewan tersebut misalnya, berjalan to the ground, berjalan menuju tanah dengan keluarganya. They came back to see our school. Ini karena diikuti oleh kata benda
sebagai adjective pronouns. We go to the village to meet them. Ini sebagai apa? We go to the village. Kami pergi ke desa untuk menemuinya sebagai objek ya, sebagai objek, subjek. Ini semua subjek, objek. Ini sebagai adjective sebagai objek. Nah ini, the book is mine. The car is yours. The food is its. Ini sebagai apa? Ini sebagai possessive pronoun. Buku tersebut milik saya. Mobil itu milik kamu. Makanan itu miliknya. Nah, sampai di sini. Terus contoh kalimat menggunakan menggunakan pronouns. Subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns, dan adjective pronouns. Oke? Perlu ditambah lagi contoh kalimatnya? Rasanya sudah mewakili di sini ya. Rasanya sudah mewakili dari 10 kalimat ini. Nanti sobat sekalian bisa latihan di rumah. Bagaimana cara menggunakan object pronouns, subject pronouns, adjective pronouns, possessive pronouns. Nah, jadi ini possessive. Sudah ada contohnya. Tinggal divariasikan saja kalimatnya. Baik sobat sekalian, sampai di sini saya kira sudah cukup paham ya sobat sekalian. Yang paling penting itu kita harus banyak latihan. Jadi latihan itu membuat kita itu sama kayak latihan untuk badan menjadi kekar ya. Badan jadi kekar, itu kita harus latihan terus. 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali ya. Terus meningkat sampai badan kita sehat, badan kita kuat, berisi. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris, kalau kita setelah mendapatkan materi ini tidak ada latihan, itu percuma saja. Nah, percuma saja. Ingatan kita akan berkurang ya. Ya, kalau semakin banyak kita latihan itu ibaratnya seperti ini. Jadi sekali digores, latihan lagi 2 kali digores, latihan lagi 3 kali digores, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai sebanyak mungkin goresan. Nah, ini makin tebal. Kalau sering latihan itu makin tebal, memori kita makin kuat, terus pemahaman kita makin bagus. Ya, baik sobat sekalian, saya kira untuk materi pronouns ini sudah cukup dan bisa dimengerti oleh sobat sekalian. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.